Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmah, mahasiswa studi agama-agama UIN Wali Songo Semarang semester 5, akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa konflik, yaitu dengan menganalisis sebuah konflik menggunakan salah satu alat analisa konflik. Dan yang akan saya gunakan adalah konflik mapping dalam konflik Sunni Syiah di Sampang Madura. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu konflik mapping atau pemetaan konflik. Konflik mapping merupakan salah satu tampilan grafis yang menggambarkan secara visual sebuah konflik. Nah, mapping konflik ini berguna untuk menggambarkan siapa saja atau mengungkapkan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut secara visual. Kemudian nanti masing-masing pihak yang bertikai dalam konflik digambarkan sesuai tempat tertentu di dalam gambar pemetaan itu, sehingga komponen-komponen konflik dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan keberadaan para pihak yang bersengketa. Kemudian, apa kegunaan mapping konflik dalam proses penyelesaian konflik? Jadi maksud pemetaan konflik itu yaitu untuk memperbaiki pemahaman terhadap situasi konflik, kemudian untuk saling mencermati hubungan antara pihak yang bersengketa, kemudian untuk memahami pembagian kekuasaan yang terjadi di antara para pihak, untuk mendapatkan pintu masuk atau entry points yang mungkin bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya kita akan menggunakan konflik mapping. Cara menggunakan instrumen pemetaan yang pertama adalah mencermati aktor utama yang terlibat dalam konflik. Gunakan satu gambar lingkaran untuk masing-masing pihak yang bertikai. Pemilihan ukuran gambar lingkaran mencerminkan tingkatan pengaruh dan kekuasaan pihak-pihak yang bertikai. Jadi awalnya kita mencari dulu siapa aktor utama atau aktor-aktor dalam konflik tersebut. Dalam hal ini saya sudah menuliskan atau menggambarkan aktor-aktor dalam konflik Sunni Syiah di Sampang Madura. Kemudian hubungkan gambar lingkaran masing-masing dengan menggunakan berbagai garis yang mencerminkan kualitas hubungan di antara mereka. Ini aktor-aktornya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu menulis aktor-aktor, menggambarkan siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik. Kemudian kita menggunakan garis-garis yang menghubungkan masing-masing aktor dengan berbagai tipe garis. Kemudian jika dapat diidentifikasikan permasalahan pokok di antara para pelaku konflik, maka hal itu dapat digambarkan dalam peta. Jadi ini aktor utama dalam konflik ini sebenarnya berawal dari hal yang cukup dangkal akarnya, yaitu dari Tajul Muluk dan juga Ra'isul Hukama. Jadi Tajul Muluk dan Ra'isul Hukama ini merupakan kakak beradik dari keluarga yang ayahnya merupakan penganut Syiah dengan ibunya penganut Sunni, dan ayah mereka ini merupakan kiai ya, seperti kiai Syiah. Sebenarnya Ra'isul Hukama ini merupakan sama-sama penganut Syiah seperti halnya Tajul Muluk, cuman di sini Ra'isul Hukama merasa tersaingi atau merasa lebih ke belakang daripada Tajul Muluk. Jadi Tajul Muluk lebih kondang dalam berdakwah Syiah. Namun Ra'isul Hukama juga menganggap bahwa Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk menyimpang. Jadi seakan-akan Tajul Muluk ini mengajarkan Syiah sesuai apa yang diinginkannya. Maka dari itu Ra'isul Hukama berubah aliran menjadi aliran Sunni. Kemudian yang menjadi main konflik atau inti konflik yaitu adalah Sunni dan Syiah, di mana orang Sunni melakukan penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang Madura dengan membakar, dan juga terdapat tawuran di situ. Jadi itu merupakan main konfliknya. Kemudian karena ini berurusan dengan agama, maka kita akan melibatkan MUI, PCNU, ulama, pemerintah tentu saja, dan juga tokoh masyarakat. Di sini mari kita menghubungkan aktor-aktor tersebut menggunakan tipe-tipe garis. Yang pertama adalah Tajul Muluk dan juga Ra'isul Hukama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka ini kakak beradik namun terdapat pertikaian. Maka dari itu kita ada hubungan namun terputus. Ini adalah tanda adanya hubungan yang terputus. Kemudian hubungan antara Tajul Muluk dan juga Sunni ini merupakan konflik kecil ya, karena Tajul Muluk merupakan bagian dari Syiah, di mana orang Sunni mencecar orang Syiah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Kemudian ada Ra'isul Hukama juga
terdapat konflik kecil dengan Syiah karena Ra'isul Hukama merupakan juga yang menghasut orang-orang Sunni untuk tidak menyukai Tajul Muluk. Sedangkan hubungan antara Ra'isul Hukama dan Sunni tentu saja punya aliansi, ini ada garis dua, bukan hanya hubungan tapi juga adanya aliansi atau kedekatan karena Ra'isul Hukama merupakan penganut Sunni. Kemudian ada Tajul Muluk dan Syiah, ini juga sama karena Tajul Muluk merupakan pimpinan Syiah, otomatis dia mempunyai aliansi atau hubungan yang erat dengan Syiah. Kemudian konflik ini pernah mencoba untuk diselesaikan dengan berdialog dengan MUI, PCNU, ulama setempat, pemerintah Sampang dan juga tokoh masyarakat. Namun di sini seakan-akan keputusan yang dibuat oleh MUI, PCNU dan pemerintah setempat itu berat sebelah. Jadi seakan-akan tidak adil untuk warga Syiah. Warga Syiah dituntut atau diharuskan untuk kembali ke paham Sunni. Di situ Tajul Muluk tidak terima atas putusan-putusan yang diambil. Maka dari itu Tajul Muluk merasa tidak terima. Jadi terdapat konflik kecil antara Tajul Muluk dengan MUI, dengan PCNU dan juga pemerintah Sampang. Jadi di sini yang memiliki pertikaian adalah Tajul Muluk dengan Sunni, dengan Ra'isul Hukama, dengan MUI, PCNU. Namun dan juga pemerintah, ini kurang ya. Ini harusnya karena pemerintah Sampang juga Tajul Muluk menganggap bahwa ketiga komponen ini berat sebelah dengan putusan yang ada. Jadi di sini yang mempunyai hubungan baik terhadap Ra'isul Hukama, Tajul Muluk, Sunni dan Syiah adalah tokoh masyarakat dan ulama setempat. Jadi Tajul Muluk merasa kok dengan adanya penyelesaian menggunakan MUI, PCNU, pemerintah merasakan bahwa konflik ini kok semakin besar. Maka dari itu langkah lebih baik jika konflik ini diselesaikan sendiri oleh tokoh masyarakat. Dan sampai sekarang memang yang berusaha untuk menyelesaikan masyarakat di sini adalah tokoh masyarakat sendiri dan juga warga yang terus mengupayakan adanya perdamaian antara Sunni dan Syiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.